Selamat datang di channel Baca Berita Viral. Kini sang jenderal tersangka pembunuhan, dulu Ferdy Sambo penjarakan kuli bangunan di kasus kebakaran Kejagung. Berikut kami beritakan dari situs laman sebagai berikut. Teras Gorontalo, masih ingat dulu Ferdy Sambo penjarakan kuli bangunan. Ferdy Sambo menangani sejumlah kasus besar pada tahun 2020. Salah satunya adalah kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung, Kejagung, yang terjadi pada tanggal 22 Agustus tahun 2020. Pada saat itu, Ferdy Sambo tercatat menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum Polri. Dalam kasus kebakaran Kejagung, kuli bangunan jadi tersangka atas kasus tersebut. Bak Karma, kini sang Jenderal Bintang 2 menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J yang tak lain adalah ajudannya sendiri. Sosok mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo sampai saat ini masih menjadi sorotan publik usai ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. Bahkan, masa lalu pria yang diduga sebagai dalang dari tewasnya ajudan Putri Chandrawati itu pun saat ini kembali diungkit. Salah satu di antaranya adalah kasus-kasus besar yang pernah ditangani oleh Ferdy Sambo sebelum kasus kematian Brigadir J mencuat. Lalu, apa saja kasus-kasus tersebut? Dikutip dari Pikiran Rakyat, Ferdy Sambo mengawali kariernya sebagai reserse, juga pernah menjadi Kepala Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Bareskrim, serta Kepala Satgas Khusus Satgassus Polri. Tahun 2016, Ferdy Sambo diketahui pernah menangani sejumlah kasus besar yang menyedot perhatian masyarakat pada tahun 2016. Sebut saja kasus bom Sarinah, kopi sianida, hingga terpidana maling uang rakyat hak tagih Kesi, Bank Bali Joko Chandra. Kebakaran Kejagung. Tidak hanya pada tahun 2016, Ferdy Sambo kembali unjuk gigi dengan menangani sejumlah kasus besar pada tahun 2020. Salah satunya adalah kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung, Kejagung, yang terjadi pada tanggal 22 Agustus tahun 2020. Pada saat itu, Ferdy Sambo tercatat menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum Polri. Dia pun sempat memimpin pengungkapan kasus kebakaran gedung Kejagung tersebut dan menetapkan 8 pekerja bangunan sebagai tersangka. Penanganan kasus ini pun kembali menjadi sorotan, karena kebakaran terjadi bersamaan dengan mencuatnya kasus penanganan buron Joko Chandra. Apalagi, kasus ini juga melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung. Dari gelar perkara yang diungkap Polri dan Kejagung dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat, tanggal 23 Oktober tahun 2020 ini, sebanyak 8 kuli bangunan pun ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah T, H, S, K sebagai kuli bangunan, IS sebagai pemasang wallpaper, UAM sebagai mandor, R sebagai vendor, dan terakhir NH sebagai pejabat pembuat komitmen Kejagung. Masih ingat dengan 6 laskar FPI? Kasus ini berawal dari absennya Habib Rizik Syihab dalam pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus pelonggaran protokol kesehatan untuk kedua kalinya. Pada saat itu, Polda Metro Jaya mengklaim menerima informasi dari masyarakat dan media sosial bahwa simpatisan Habib Rizik Syihab akan menggeruduk markas mereka dan melakukan aksi anarkistis. Polda Metro Jaya pun memerintahkan sejumlah anggotanya menyelidiki rencana penggerudukan tersebut. Hingga akhirnya terjadi peristiwa penembakan di KM 50 Tol Jakarta Cikampek pada tanggal 7 Desember tahun 2020 yang melibatkan 3 anggota polisi, yakni Bribtu Fikri, Ibda Yusmin, dan Ibda Elwira, serta 6 anggota FPI. Baku tembak tersebut awalnya menyebabkan 2 laskar FPI, Ahmad Syukur dan Andi Oktiawan tertembak hingga meninggal dunia. Polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap 4 anggota laskar FPI lainnya, dan mereka juga berhasil dilumpuhkan. Keempat anggota laskar FPI tersebut adalah Muhammad Reza, Ahmad Sofyan, Lutfi Hakim, dan Muhammad Suci Hadafi. Mereka dimasukkan ke mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi B1519 UTI untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Akan tetapi, polisi tidak melakukan penangkapan sesuai SOP, yakni tidak memborgol tangan keempat laskar FPI tersebut. Akibatnya, polisi mengklaim keempat laskar FPI melakukan perlawanan dan berusaha merebut senjata api milik mereka. Perlawanan yang terjadi di dalam mobil itu pun berujung pada tertembaknya keempat laskar FPI tersebut. Setelah menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri, jabatan Ferdy Sambo pun lantas melejit.
Pada tahun 2020 juga, dia diangkat menjadi Kadif Propam Polri pada era Kapolri Jenderal Idam Aziz yang sama-sama dari Sulawesi. Sayangnya, kini roda nasib sepertinya bergulir, karena Ferdi Sambo yang selama ini menangkap tersangka justru dijadikan tersangka. Nasib apes itu dialaminya karena menjadi otak pembunuhan Brigadir J di rumahnya yang terletak di Duren 3. Sebagai otak pembunuhan, Ferdi Sambo pun tidak sendiri menjadi tersangka, karena Polri juga menetapkan Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan istrinya sendiri Putri Chandrawati sebagai tersangka. Ex-Kadif Propam Polri itu ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka setelah memerintahkan Baradae membunuh Brigadir J. Karir cemerlang Ferdi Sambo pun kini harus berakhir gegara diduga menjadi mastermind pembunuhan salah satu anak buahnya tersebut. Jabatan terakhirnya sebagai Kadif Propam Polri pun kini harus ditinggalkannya setelah Polri memutasi Irjen Ferdi Sambo sebagai Pati Yanma Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri yang mencopot jabatan Irjen Ferdi Sambo, dan mutasi jabatan Kadif Propam tertuang dalam TR 1628 VII KEP 2022 per 4 Agustus tahun 2022. Nasib apes itu dialaminya karena menjadi otak pembunuhan Brigadir J di rumahnya yang terletak di Duren 3. Sebagai otak pembunuhan, Ferdi Sambo pun tidak sendiri menjadi tersangka, karena Polri juga menetapkan Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan istrinya sendiri Putri Chandrawati sebagai tersangka. Ex-Kadif Propam Polri itu ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka setelah memerintahkan Baradae membunuh Brigadir J. Karir cemerlang Ferdi Sambo pun kini harus berakhir gegara diduga menjadi mastermind pembunuhan salah satu anak buahnya tersebut. Jabatan terakhirnya sebagai Kadif Propam Polri pun kini harus ditinggalkannya setelah Polri memutasi Irjen Ferdi Sambo sebagai Pati Yanma Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri yang mencopot jabatan Irjen Ferdi Sambo, dan mutasi jabatan Kadif Propam tertuang dalam TR 1628 VII KEP 2022 per 4 Agustus tahun 2022. Ferdi Sambo tersangka. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengumumkan penetapan Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadir J. Polisi masih mendalami motif terjadinya penembakan tersebut dengan memeriksa saksi-saksi termasuk istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati PC. Motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap Ibu PC, ujar Kapolri saat konferensi pers di Mabes Polri, Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022, dikutip dari PM News. Kapolri menambahkan bahwa saat ini belum bisa menyimpulkan motif Ferdi Sambo memerintahkan penembakan tersebut. Namun dia memastikan motif yang sedang didalami akan menjadi pemicu insiden penembakan tersebut. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya, tim saat ini terus bekerja. Ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa. Tentunya nanti akan kita informasikan, jelasnya. Diberitakan sebelumnya, mantan Kadif Propam Ferdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematiannya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Total ada 4 tersangka dalam kasus ini, termasuk Ferdi Sambo yang berperan memerintahkan Baradae menembak Brigadir J serta membuat skenario seolah-olah terjadi baku tembak. Adapun Irjen Pol Fs menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa-peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak, ungkap Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Singgung kebakaran Kejagung, Baradae disebut dalam bahaya. Dugaan motif Ferdi Sambo bunuh Brigadir J disebut ada keterkaitan dengan kebakaran Kejagung. Sebagaimana diketahui, kasus pembunuhan Brigadir J hingga kini masih bergulir. Bahkan motif Ferdi Sambo membunuh Brigadir J pun masih misteri. Lantas benarkah kini Baradae dalam bahaya? Namun, belakangan viral sebuah pesan yang diduga ditulis oleh Baradae di media sosial. Dalam pesan tersebut, ia membeberkan bahwa salah satu alasan Brigadir J dibunuh adalah adanya mafia di balik kebakaran Kejaksaan Agung Kejagung beberapa waktu silam. Saya mau menyampaikan lagi kepada warga semua melalui media TikTok bahwa bos Irjen Ferdi Sambo juga membunuh alem Brigadir J karena alem Brigadir J juga sudah mendengar siapa dalam mafia dalam pembakaran gedung Kejaksaan Agung. Tulis pesan dalam video yang diunggah akun TikTok @richard_eliezer pada tanggal 11 Agustus tahun 2022. Dengan mendengar hal ini,
Irjen Verdi Sambo sangat marah sekali dan takut jika Alem Brigadir J membocorkan hal ini ke awak media dan atasan Polri. Saya dan rekan-rekan saya disuruh bos Irjen Verdi Sambo untuk menyiksa Alem Brigadir J, sambungnya. Kemudian, ketika akan ditembak oleh Verdi Sambo, Brigadir J sempat menangis dan memohon agar tidak dibunuh. Namun, Verdi Sambo tidak dapat menahan emosinya dan langsung mengeksekusi Brigadir J. Dalam pesan yang sama, Baradae juga mengaku diminta Verdi Sambo untuk memindahkan ke Depok, Jawa Barat agar tidak bisa dimintai keterangannya oleh pers. Meski ia mengiyakan perintah mantan Kadif Propam Polri itu, tetapi Baradae justru memindahkan keluarganya ke pedalaman karena khawatir akan keselamatan mereka. Saya mengiyakan perintah beliau tetapi saya tidak melakukannya karena takut keluarga saya terancam oleh beliau sehingga saya memindahkan keluarga saya jauh ke pedalaman, ujarnya. Baradae juga meminta kepada tim penyidik agar segera meminta keterangan Putri Chandrawati terkait kekerasan yang dilakukan Verdi Sambo. Lebih lanjut, Baradae mengungkapkan ketakutannya akan disiksa oleh orang suruhan Verdi Sambo di dalam tahanan. Demikian info dari kami, semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara, silakan like, subscribe dan bagikan ke sosmed Anda.